Saya coba akan memperdalam lagi terkait dengan video motion grafis ini ya. Di sini ada link aplikasi video pembelajaran. Kita coba hari ini download yang paling mudah dulu ya. Paling mudah ini ada yang namanya Easy Sketch. Ketika filenya dalam bentuk zip, silakan diekstrak dulu. Klik kanan atau open, kemudian tekan install, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Anda langsung saja tekan tombol next, kemudian tekan next terus, dan tekan tombol install. Kita tunggu beberapa saat. Ini tergantung spesifikasi komputer kita. Nanti di desktop akan muncul aplikasinya seperti ini, Easy Sketch. Nah seperti ini ya, sudah akan terpapar username dan password, tidak usah diganti. Nah kita dihadapkan pada layar seperti ini. Tampilannya mirip sekali dengan PowerPoint. Mungkin kalian sudah akrab dengan PowerPoint ya. Kalau versinya 10 ke atas bisa untuk membuat video seperti yang sudah jadi kemarin, beberapa temanmu sudah membuat dengan PowerPoint. Nah kalau yang Office-nya masih 2007, ini nggak bisa untuk bikin video, boleh menggunakan ini. Langkah apa yang kita perlu lakukan? Pertama kali kalian harus men-setting bagian ini ya, kanvas. Bagian kanvas ada di menu setting ya. Sini kan ada menu new project, open project, save as, new slide, menyisipkan gambar, menyisipkan teks, menyisipkan video, menyisipkan musik, merekam suara kita ya, kemudian menambahkan background, pilihan goresan tangan, interaktif dan lain-lain. Kalian pilih yang ini dulu ya, setting background. Kita pilih background yang standar 1280 kali 720. Tekan save. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita pilih yang default tadi 640, ini terlalu kecil, kalau dilebarkan nanti ya kurang bagus ya, nanti akan tereduksi di bagian resolusinya. Kita ambil yang standar tadi 1280 kali 720. Nah sekarang kita bisa memilih background. Background di sini memang sudah disediakan oleh aplikasi ya. Background sudah di aplikasi, tetapi kalau kalian standar background saja tidak apa-apa ya. Ini adalah background yang ada. Kalau kalian memilih background ini, tentunya kita bisa menyesuaikan letak hurufnya. Kalian tanpa background juga tidak apa-apa, misalnya kosongan begini boleh ya. Nah sekarang kita mulai menambahkan beberapa elemen. Misalnya ya, kita mau membuat video tentang yang ditugaskan kemarin, kan ada pilihan apakah itu profil pelajar Pancasila atau itu profil SMK Negeri 1 Samarinda atau apa kemarin itu ya, yang 3 topik yang boleh kalian buat. Nah kita mulai menyisipkan gambar ya, insert image. Gambar boleh diambil dari luar, juga boleh diambil dari sini. Misalnya ini saya buat pilih yang kategori apa ini, people ya mungkin ya. Oke, people ada enggak ini orang ya. Oke, ini people ada beberapa karakter yang bisa kalian pilih ya. Oke, misalnya saya pilih karakter ini. Oke ya, saya klik, saya geser, saya perbesar ya. Sama caranya dengan aplikasi yang lain, PowerPoint dan seterusnya. Oke. Kemudian skenario saya ingin membuat pemahaman kepada masyarakat tentang apaan sih profil pelajar Pancasila gitu ya. Ini orang yang sedang bertanya. Tentunya pemilihan kartun harus kalian sesuaikan ya. Boleh ambil kartun dari luar atau yang bawa di sini. Saya mau menambahkan teks. Oke.
maksudnya kan. Oke, saya tulis. Oke, misalnya kalian dihadapkan pada istilah baru tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu profil pelajar Pancasila, apa ciri-cirinya, karakternya ya. Nah, dengan media ini diharapkan orang bisa tahu ya. Nah, kita mulai dengan videonya ya, pertanyaan. Oke, kita klik oke. Kemudian saya edit lagi ya, nampaknya terlalu besar ya. Klik kanan pilih edit. Ya, terlalu besar ini ya. Di blok, kemudian silakan dipilih huruf sesuai dengan yang semestinya. Mungkin 32 ya. Kemudian panjangnya mungkin bisa disamakan ya. Oke, pelajar Pancasilanya saya turunkan sehingga susunan hurufnya lebih rata. Tadi mungkin satu panjang satu enggak. Nah, ini terkait dengan estetika ya. Di dalam membuat video itu ada dua aspek, esensi dan estetika. Esensinya ya tentang pertanyaan sebuah istilah baru ya, profil pelajar Pancasila. Nah, peletakannya juga harus diperhatikan. Nah, seperti ini. Kita coba lihat sebentar. Di sini ada kode 1, ada kode 2, ini adalah munculnya sebuah animasi. Kita coba preview ya dengan satu halaman ini ya. Kita lihat. Oke. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Berubah sketsa ya, menggambar sketsa ya. Oke, ini satu halaman sudah terbuat dengan mudah kan. Nah, sekarang saya kasih background musik supaya lebih artistik misalnya. Oke. Nah, ini background musiknya juga macam-macam. Ya. Nah, ini coba kita play dulu. Oke. Kalau kita sudah setuju, silakan tekan add. Di sini ada tekan loop juga bisa ya. Loop ini kalau misalnya video kita lebih panjang, maka musik akan mengulang. Misalnya musiknya cuman 30 detik, kita butuh yang 60 detik ya, bisa dia akan mengulang, tekan loop. Kita tekan add. Oke, musik ditambahkan. Proses menambahkan musik ke dalam slide kita. Kita tunggu. Dan musik ini bisa kita ambil dari luar ya. Bisa juga dari bawaan ini. Yang saya coba ini tadi bawaan dari aplikasinya. Ya, banyak sekali musik yang bisa kita pilih. Kalian boleh ngambil dari luar. Kalau dari luar, perhatikan hak ciptanya. Kalau nanti hak ciptanya itu melanggar, maka akan dihapus oleh YouTube ya. Oke, sudah ada musiknya ini ya. Nanti saya preview lagi. Kita tambahkan lagi halaman kedua misalnya ya. Tambahkan new slide. Oke, halaman pertama tadi, slide pertama, slide yang kedua. Kita tambahkan lagi image ya. Oke. Kita pilih image yang mana kira-kira ya. Tadi kan konteksnya adalah dialog, orang bertanya apa sih pelajar Pancasila ini. Kemudian ada yang memberikan penjelasan. Misalnya yang memberi penjelasan adalah ini. Ya, oke. Oke, dia nanti akan menjelaskan profil pelajar Pancasila adalah ya. Nah, tentunya kalian di dalam membuat video perlu referensi ya. Kita cari referensi tersebut dari sumber-sumber yang bisa kita cari di internet. Oke, kita cari referensinya. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila memiliki 6 ciri utama: beriman, bertakwa, dan seterusnya. Nanti kalian bisa
mengambil satu aspek sih sebetulnya ya, satu aspek dari profil pelajar Pancasila, misalnya tentang berimannya, bagaimana seorang siswa itu rajin beribadah ya, kemudian mandiri, bagaimana bentuk gotong royong ini dicontohkan dalam bentuk kehidupan yang nyata, boleh mengambil dari aspek itu ya. Ini saya coba akan mengambil dari definisinya. Saya cari copy dulu ya. Oke, saya copy aja definisinya tadi. Ctrl C, saya masukkan ke Easy Sketch dengan cara teks, pilih, paste. Ya. Oke, dijelaskan di sini profil pelajar Pancasila memiliki 6 ciri. Sebentar. Nah, cara lain mengecilkan huruf adalah dengan tarik ini ke dalam. Ya, ditarik ini ke dalam juga boleh ya, dengan cara menu edit tadi juga bisa. Oke. Saya kira seperti ini ya, kita ada yang kurang. Kita coba kecilkan lagi. Oke, jadi sudah jadi 2 slide. Kita lihat hasilnya ya, dengan saya preview, dan ini sudah ada musiknya. Sudah ada musiknya nanti ya. Ini misalnya tentang profil Pancasila dan mereka dialog. Nah, ini kita bisa atur dari sisi yang durasi ya. Kalau kita lihat tulisan ini ya, kalau kita lihat tulisan ini ada terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, kita bisa atur durasinya di sini dengan klik kanan ya, pilih properties. Nah, klik properties ini timing draw-nya kita bisa atur. Ini kan standarnya 3 detik. Kita bisa naikkan menjadi berapa ya, tergantung dari kalimatnya. Kalau makin panjang mungkin kita bisa atur lebih panjang juga. Misalnya saya pilih yang 3 detik menjadi 9. Kemudian di sini ada juga time fading. Time fading ini standarnya 50 detik. Time fading itu penampakan ya, penampakan diam di layar ya sebelum hilang. Kita bisa juga naikkan sedikit. Oke, kita tekan save. Oke, kita tekan save. Ini sudah ada ya. Nah, di sini juga kalau kita klik kanan ada namanya order up, order down, ini untuk mengurutkan ya, mengurutkan tampilan yang duluan mana ya. Misalnya ini pertama gambar ini ya, cewek ini, kemudian yang kedua tulisan ini, kita bisa atur. Demikian juga ini ya, 1 pertama kali ya, 2 ini kemunculan yang kedua. Kita coba tes lagi. Nah, oke, sudah nampak lebih lambat daripada sebelumnya tadi ya, lebih lambat dari sebelumnya. Kalau yang tadi kan terlalu cepat. Nah, dari sini kita bisa menambahkan juga beberapa elemen. Ya, kita bisa menambahkan beberapa elemen, yaitu voice over.
Nah, voice over ini kita bisa rekam dari handphone, kemudian kita browse, nanti kita upload, atau langsung merekam dari sini juga bisa. Kalau merekam dari sini ya, silakan nanti diatur sedemikian rupa ya. Kira-kira nanti menggunakan perangkat apa di komputer kalian ya. Komputer saya menggunakan Line 1 audio fast track recording ya. Oke, kemudian saya tekan coba record ya. Saya dengan merekod dengan membaca ini ya, dengan membaca definisinya. Apaan sih profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila memiliki 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif seperti dikutip dari laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Informasi. Oke, sudah terekam ini ya. Nanti bisa dicek misalnya kalau di komputer kalian ada kendala terkait rekaman, ya udah direkam dengan perangkat lain juga nggak apa-apa. Kita coba play. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang. Oke, ada cuman tadi agak lambat. Kemudian setelah kita rekam, kita tekan add ya. Tekan add untuk ditambahkan. Nah, biasanya yang terjadi adalah tumpang tindih antara suara dan background. Oleh karena itu nanti background musik ini yang tadi ditambahkan bisa direduksi ya. Ini bisa diminimaliskan, diperkecil ke sini ya, sehingga tidak mengganggu voice kita ya, tidak mengganggu voice kita. Oke, kita coba kecilkan dan kita tambahkan dengan yang kecil tadi ya. Nanti elemen-elemen yang lain silakan ditambahkan ya. Untuk demo contoh ini saya rasa cukup 2 dulu ya. Cukup 2 dulu. Dan nanti dalam merekam suara itu direkam dalam satu kesatuan video, dalam satu kesatuan file, tidak per slide, tidak per halaman ya. Tidak per slide, tidak per halaman, tapi dalam satu kesatuan audio. Kemudian nanti halaman slide ini nanti kalian bisa sesuaikan ya, berbagai elemen. Kalau menyesuaikannya di sini ya, misalnya ini katakanlah ini yang menjelaskan adalah cewek, saya coba pilih tangan ya. Di sini ada hand, saya memilih tangan cewek karena tadi yang menjelaskan adalah cewek misalnya. Kalau bisa juga nanti suaranya juga suara cewek, sebetulnya bisa gonta ganti ya rekamannya. Yang menjawab cewek berarti ya, mana tadi? Female, mana yang female ini? Oke, seperti ini misalnya. Black female ya, boleh seperti ini. Oke. Kemudian kita tekan next ya. Nah, antara yang saya baca dengan yang ini juga tidak sinkron. Kalian boleh perlambat di daerah sini ya. Pilih properties, kemudian diperlambat lagi daerah sini. Nah, diperlambat lagi. Kemudian fade ini juga diperlambat sehingga nanti pas bacanya selesai, videonya juga selesai. Save, ini juga demikian ya. Ini juga kita perlambat di bagian time fading ya, dia diam sejenak ya. Dia diam sejenak. Ini juga demikian. Kita bisa perlambat sehingga nanti antara suara dan video itu bisa sinkron. Memang ini memerlukan waktu agak lama untuk men-settingnya seperti itu ya, supaya pas. Apaan sih?
Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, seperti kutip dari laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Informasi. Baik, sudah pas ini ya. Ini sudah pas antara audio dan tulisan, sehingga kita bisa langsung ke lanjut. Proses berikutnya adalah ekspor. Oke, kita tunggu ekspornya. Ini akan menjadi langsung file MP4, file video ya. Nah ini, oke, apa nama projectnya? Kita coba ganti namanya ya. Saya taruh misalnya di desktop, namanya adalah Profil Pelajar Pancasila misalnya. Oke, tekan save ya. Proses recording, jadi nanti ada dua tahapan, proses recording dan proses rendering. Nah, sekarang proses rendering ya. Oke, kita tunggu. Dan proses rendering ini juga tergantung dari jumlah slide serta spek komputer ya. Tentunya nanti kalian membuat slide lebih banyak dari contoh ini ya, minimal 30 detik ya. Kemudian kontennya juga harus diperbanyak ya. Saya lihatkan hasil akhirnya tadi ada di menu atau di folder desktop. Nama videonya tadi Profil Pelajar Pancasila. Ini sudah jadi file MP4 ya, dengan ukuran 2 MB ya, atau 2,96 KB. Saya coba putar. Nah, mutarnya dengan aplikasi video player yang kalian miliki. Biasanya yang standar adalah Windows Media Player. Kalau tidak ada ya dengan player yang lain. Di sini saya ada Power Director, ada film dan TV. Saya coba pakai film dan TV ya. Apaan sih Profil Pelajar Pancasila? Profil Pelajar Pancasila memiliki 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, seperti kutip dari laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Informasi. Ada pertanyaan terkait langkah-langkah hari ini membuat video dengan EasySketch? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga Anda bisa mencoba dan mempraktekkan dan segera dikumpulkan tugasnya supaya tidak menumpuk. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.